wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Adelia Maharani dengan NIM 22403097 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas materi pemasaran internasional dengan fokus strategi penetapan harga dan komunikasi pemasaran di pasar global. Pembahasan ini penting karena perusahaan masuk pasar internasional tidak hanya menjual produk, tetapi harus mampu menyesuaikan harga dan cara komunikasi dengan kondisi setiap negara. Oke, kali ini yang pertama kita akan membahas tentang keputusan penetapan harga. Penetapan harga merupakan keputusan strategis, tidak hanya menentukan keuntungan, tetapi mencerminkan nilai dan posisi produk di pasar. Harga mempengaruhi persepsi konsumen, volume penjualan, serta citra merek secara keseluruhan. Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan secara cermat dan berbasis analisis. Keputusan harga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor internal ini ada biaya produksi, tujuan pemasaran, serta strategi bauran pemasaran. Sedangkan faktor eksternal ada kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, permintaan pasar, dan tingkat persaingan. Oke, itulah tadi saya membahas tentang keputusan penetapan harga. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi penetapan harga. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi penetapan harga. Strategi pertama adalah berbasis biaya, yaitu menetapkan harga dengan menambahkan margin keuntungan dari total biaya produksi. Strategi kedua, yaitu berbasis nilai. Harga ditetapkan berdasarkan persepsi nilai yang dirasakan oleh konsumen. Strategi yang ketiga yaitu berbasis persaingan, yang dimana penetapan harga ini membandingkan harga pesaing di pasar. Nah, pemilihan strategi ini harus disesuaikan dengan karakteristik produk, target pasar, dan tujuan bisnis perusahaan. Nah, itu tadi saya membahas tentang strategi penetapan harga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran internasional. Selain harga, komunikasi pemasaran internasional ini berperan penting dalam menjangkau konsumen lintas negara. Komunikasi pemasaran ini merupakan proses penyampaian pesan, promosi yang dirancang oleh perusahaan agar dapat dipahami dan diterima oleh audiens di berbagai negara. Nah, tujuan dari komunikasi pemasaran internasional ini untuk membangun kesadaran merek, mempengaruhi sikap konsumen, serta mendorong keputusan pembelian. Perbedaan dari bahasa, budaya, nilai, maupun kebiasaan konsumen di setiap negara ini membuat perusahaan harus menyusun secara hati-hati karena agar tidak salah persepsi dan tetap relevan di setiap negara. Nah, itu tadi saya membahas tentang komunikasi pemasaran internasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyesuaian pesan dengan budaya lokal. Penyesuaian pesan komunikasi dengan budaya lokal menjadi kunci keberhasilan pemasaran internasional. Pesan yang efektif di satu negara belum tentu sesuai dengan di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan dengan simbol, bahasa, visual, serta nilai yang digunakan di dalam iklan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan dengan simbol, visual, bahasa, serta gaya komunikasi agar lebih dekat dengan konsumen. Nah, hal ini menimbulkan strategi yang dimana strategi ini disebut dengan glocalism. Glocalism ini yaitu mempertahankan identitas merek, namun menyampaikan pesannya ini harus menyesuaikan dengan budaya lokal tersebut. Nah, itu tadi saya menyampaikan tentang penyesuaian pesan dengan budaya lokal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang
konsistensi global dengan adaptasi lokal. Dalam pemasaran internasional ini, terkadang perusahaan itu dilema antara konsistensi global atau adaptasi lokal. Nah, konsistensi global ini membantu perusahaan menjaga citra merek yang seragam, meningkatkan efisiensi biaya, serta memudahkan pengenalan merek di berbagai negara. Namun, di sisi lain, adaptasi lokal ini dapat memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk dan komunikasi dengan budaya lokal, serta memenuhi kebutuhan konsumen setempat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan keduanya pendekatan ini agar strategi pemasaran ini berjalan secara optimal. Sebagai kesimpulannya, keberhasilan perusahaan di pasar internasional ini sangat ditentukan oleh kemampuan cara kita menentukan harga secara tepat dan bagaimana kita membangun komunikasi secara efektif. Strategi pasar yang sesuai dengan kondisi pasar serta komunikasi yang efektif dan sensitif terhadap budaya lokal akan meningkatkan daya saing perusahaan. Strategi harga dengan kondisi pasar serta komunikasi secara sensitif dengan budaya lokal akan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan tidak hanya masuk ke dalam pasar global, tetapi membangun merek yang kuat serta berkelanjutan. Demikian pembahasan ini mengenai penetapan harga dan komunikasi pemasaran di pemasaran internasional. Terima kasih, sampai jumpa.